Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan mame. Mame adalah kelenjar yang memproduksi ASI. Ini kelenjarnya ya masuk ke dalam duktus dan akhirnya bisa keluar dari papila mame atau nipple ya. Nah, kelenjar mame itu dilingkupi oleh jaringan lemak ya. Sehingga ASI yang diproduksi ini tetap dalam keadaan hangat ya, sehingga waktu diberikan pada bayi ya, maka pas ya, tidak dingin, tidak panas. Kemudian gambar di bawah ini adalah kelenjar mamenya yang menghasilkan ASI atas perangsangan dari prolaktin ya. Di sekelilingnya ada myoepitel. Myoepitel ini mempunyai reseptor terhadap oksitosin. Jadi kalau terjadi proses menyusu, maka terjadi refleks neuroendokrin ya. Daerah papila mame akan memberikan impuls ke pusat sehingga terjadi sekresi dari oksitosin. Oksitosin yang keluar akan menyebabkan kontraksi dari myoepitel tadi sehingga ASI-nya bisa dikeluarkan. Jadi efeknya punya efek milk ejection dari oksitosin. Mengenai perkembangan mame, estrogen itu menyebabkan proliferasi dari duktus. Progesteron menyebabkan perkembangan lobulus. Prolaktin meningkat waktu hamil dan bersama-sama dengan estrogen dan progesteron menyebabkan perkembangan maksimal dari lobulo-alveol mame dan pembentukan ASI pada saat setelah lahir, di mana estrogen yang dihasilkan oleh plasenta itu sangat menurun, sehingga inhibisi terhadap prolaktin itu akan berkurang, sehingga bisa terbentuk ASI. Ya. Sedangkan oksitosin tadi sudah disebut, yaitu menyebabkan terjadinya milk ejection. Sekresi ASI paling dini ke dalam duktus terjadi pada bulan ke-5 kehamilan, tapi jumlahnya sedikit dibandingkan setelah partus. Pelepasan plasenta waktu partus menyebabkan penurunan estrogen dan memulai laktasi. Prolaktin dan estrogen itu sinergis efeknya pada pertumbuhan mame. Tapi estrogen berefek antagonis terhadap produksi ASI dari prolaktin. Makanya setelah partus, estrogennya turun, maka mulailah laktasi. Wanita non-laktasi akan kembali mens setelah 6 minggu postpartum. Laktasi atau menyusui itu akan menyebabkan sekresi prolaktin yang akan menginhibisi LHRH sehingga tidak ada LH surge dan ovulasi tidak terjadi. Karena ovarium tidak aktif, 50% tidak ovulasi sampai anak disapi. Pada saat anak menyusu, efek dari suckling atau menyusu itu akan merangsang mekanoreseptor di papila mame. Hal tersebut akan meneruskan impuls ke hipotalamus. Ya, dari hipotalamus ke hipofise posterior. Sehingga sekresi oksitosin meningkat dan terjadi kontraksi dari myoepitel sekeliling alveol kelenjar mame. Dan terjadilah milk ejection. Selain itu, efek menyusui juga akan meningkatkan hormon prolaktin ya, yang akan menyebabkan hipofise anterior
mengeluarkan prolaktin, dan prolaktin ini penting untuk produksi dari ASI, sehingga sekresi ASI di dalam alveol mame itu akan meningkat. Nah, saudara bisa lihat di sini ya. Yang bawah adalah minggu setelah partus, dan sebelah kiri yaitu kadar daripada estrogen, progesteron yang hitam, dan prolaktin yang merah warnanya ya. Jadi prolaktin, estrogen dan progesteron itu akan turun setelah partus. Hal itu akan menyebabkan prolaktin berefek dalam memproduksi ASI. Dan sekresi prolaktin itu bersifat pulsatile atau berdenyut ya. Itu terjadi peningkatan sekresi pada saat ibunya menyusukan anaknya ya. Kemudian saudara lihat di bawah, ini adalah komposisi dari ASI dan susu sapi. Kalau saudara lihat itu pada yang penting untuk perkembangan sistem saraf yaitu laktose. Saudara lihat laktosa di sini ya. Pada ASI itu jauh lebih tinggi daripada susu sapi. Jadi anak yang diberikan ASI itu biasanya perkembangan otaknya lebih baik daripada yang diberikan susu sapi. Makanya kalau ASI-nya tidak keluar, harus mencari susu formula yang kadar laktosanya tinggi, karena penting untuk perkembangan dari otak anaknya atau bayinya.